Seorang pria bekerja menjadi penyelidik bea cukai dan pajak. Dia melakukan pekerjaan kotor dengan target utamanya adalah memeras para pemilik bisnis. Hingga suatu ketika dia mundur dari pekerjaannya dan menjadi investor swasta, namun dia butuh koneksi. Lalu mantan bosnya menyarankan satu nama wanita yang bisa membantunya dan melindunginya dari jeratan hukum. Bahkan hubungan di antara mereka makin jauh hingga begituan. Film dengan judul The Trial Begins yang dirilis pada tahun 2007 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pria itu bernama Filippo, seorang pria yang bekerja menjadi penyidik bea cukai dan pajak. Targetnya biasanya adalah orang-orang pebisnis. Kali itu saja dia mendatangi toko Cina dan seperti meminta bagian atas tindakan yang memasukkan barang dagangannya tanpa kena pajak. Lucunya, ternyata bosnya dan rekan kerjanya tahu apa yang mereka kerjakan, bahkan didukung olehnya, namun dengan catatan mereka harus bagi hasil. Meski begitu mereka harus berhati-hati dan main cantik karena akan berurusan dengan hukum jika aksi mereka ketahuan. Filippo telah kehilangan ayahnya sejak lama yang juga mantan pegawai pajak. Ibunya datang memintanya untuk pulang kampung karena dirinya sendirian. Filippo berjanji akan pulang jika dia sudah punya cukup uang dan membangun rumah yang lebih besar nantinya. Sementara wanita ini bernama Francesca, mantannya Filippo. Filippo masih belum bisa move on darinya. Hubungan mereka putus gara-gara Filippo ketahuan selingkuh darinya. Suatu hari, Filippo mendengar percakapan bosnya dengan orang lain. Mereka membicarakan masalah siapa yang akan dijadikan tumbal ketika aksi jahat mereka terbongkar. Dua kandidatnya, Filippo dan rekannya yang bernama Prisco. Dan semenjak itu Filippo seolah-olah ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bosnya sempat mempertanyakan alasan kenapa Filippo mau mengundurkan diri. Namun dia berkelit kalau dia akan beralih profesi menjadi seorang investor swasta. Beberapa orang yang punya bisnis ia datangi untuk mengajukan penawaran pembangunan apartemen miliknya. Targetnya adalah kalangan atas. Jadi mantan bosnya memberikan satu nama dan membantu Filippo dalam hal ini. Namun mantan bosnya itu juga ingin bagian. Nama orang itu adalah Katarina. Punya banyak koleksi yang tinggi dan hampir bisa kebal hukum. Itu adalah pertemuan singkat mereka. Namun ternyata pertemuan itu membawa berkah. Tidak hanya dibantu, namun Filippo juga mendapatkan bagian begituan dari Katarina. Semenjak itu hubungan mereka terjalin dan Katarina menganggap kalau Filippo sayang kepadanya. Namun hal itu masih dipertanyakan karena Filippo masih mengirimkan bunga untuk Francesca. Hari demi hari perjalanan bisnis dan hubungan cinta antara Katarina dan Filippo semakin dalam. Filippo juga dikenalkan pada para pebisnis kelas atas oleh Katarina. Namun, perjalanan bisnis Filippo tidak semulus yang ia bayangkan. Banyak hal-hal yang menghambat pekerjaannya, seperti material yang kurang baik serta kerja tukang yang tidak sejalan dengan apa yang ia mau. Bahkan, Filippo juga mulai mengurangi kebersamaannya dengan Katarina. Dia malah mendatangi Francesca dan begituan. Bodohnya lagi, Francesca mau-mau saja, padahal sudah pernah disakiti. Dan parahnya lagi, Filippo lupa kalau dia punya janji dengan Katarina. Namun dia tidak datang. Bahkan dia tidak menyadari kalau Katarina berada di hotel tempat dia dan Francesca menginap. Kemarin, Francesca sangat yakin kalau Filippo mencintai dirinya, namun ternyata salah. Kali ini dia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Filippo kini ditinggal dua orang, Francesca dan Katarina. Hasilnya, Filippo makin mendapatkan masalah dalam pekerjaannya. Tidak ada lagi yang membantu dan mengcover segala permasalahan. Bahkan kantornya pun digeledah oleh pihak pajak yang dipimpin oleh mantan rekannya dulu. Uang dan berkas diambil oleh mereka. Filippo sekali lagi mendatangi Katarina, namun sia-sia. Katarina tidak seperti Francesca yang bisa dibodohi kembali. Filippo juga kehilangan Francesca yang sadar kalau Filippo tidak bisa dijadikan pasangan hidup ke depannya. Sekali selingkuh, pasti akan berbuat hal yang sama di kemudian hari. Filippo lantas kembali lagi mendatangi Katarina. Dia memberikan cincin bekas Francesca pada Katarina. Mungkin intinya, Filippo menyatakan kalau dia sayang kepadanya. Tapi, apakah Katarina bisa luluh dengan perlakuan Filippo? Ya, itulah tadi alur cerita film The Trial Begins. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.